Oke, selamat datang di channelnya Pustaka Buruh. Sore hari ini kita sedang bersama dengan Mas Tegar, yaitu ketua dari LMID. Dan saat ini kita sedang berada di gedung MK, Mahkamah Konstitusi, yang hari ini kawan-kawan LMID akan melakukan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tepatnya di pasal 11 ayat 2. Nah, hari ini kita coba akan ngobrol sedikit tentang apa sih sebetulnya pokok permasalahan yang sehingga kawan-kawan LMID menggugat ke MK. Oke, terima kasih kepada teman-teman Pustaka Buruh ya, dan channel Pustaka Buruh. Perkenalkan, saya Tegar Raffiatsa sebagai Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Tepat pada hari Selasa 22 Juli 2025 ya, LMID melakukan agenda sidang pertama dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, begitu ya. Kenapa sih kemudian LMID mengambil Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang 20 2003 yang spesifik di pasal 11 ayat 2, gitu ya? Karena kami menilai sebenarnya ada potensi dirugikannya hak konstitusional masyarakat Indonesia akibat berlakunya pasal 11 ayat 2. Kenapa bisa dirugikan konstitusionalnya? Karena di dalam pasal 11 ayat 2 nomenklaturnya mengatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendanai pendidikan dengan batas usia 7 sampai 15 tahun. Artinya yang kami permasalahkan adalah di batasan usia 7 sampai 15 tahunnya. Oke, gitu. Itu jenjang waktunya SD sampai SMP. SMP. Yes, gitu ya. Jadi kami menilai bahwa pasal ini membatasi hak rakyat untuk berpartisipasi dalam setiap jenjang pendidikan, gitu ya. Karena itu melepaskan tanggung jawab negara untuk anggaran pendidikan, gitu ya. Seharusnya full sampai dengan SMA begitu ya. Yes, atau bahkan sampai ke perguruan tinggi, gitu ya kan. Karena kan Indonesia hari ini kan mencoba untuk mengkampanyekan agenda Indonesia Emas, ya kan. Bonus demografi. Bonus demografi itu kan artinya adanya peningkatan populasi usia produktif. Siap. Begitu kan. Nah, sementara kita mau mencapai agenda Indonesia Emas, agenda bonus demografi atau menyelamatkan bonus demografi, sementara pendidikan kita itu justru memundurkan, mencemaskan, gitu ya. Agendanya Indonesia Emas, justru kondisi pendidikan kita, kondisi masyarakat Indonesia mencemaskan, begitu ya. Karena pasal ini sebenarnya bukan hanya bertentangan dengan undang-undang di undang-undang dasar, tapi juga pembukaan dalam undang-undang, ya kan. Karena kan pembukaan dalam undang-undang itu kan menjelaskan bahwa berdirinya satu negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, siap. Begitu kan? Artinya mencerdaskan ini kan dia harus meliputi berbagai jenjang akses pendidikan, begitu ya. Tidak hanya pada SD SMP, tidak hanya negara mendanai pada tingkatan SD sampai SMP. Ya, begitu. bahkan kalau bisa sampai perguruan tinggi, karena bahkan, betul. Ya, kita lihat kualitas pendidikan di Indonesia kan memang masih jauh di bawah dari negara-negara lain lah, gitu ya. Yes, betul. Artinya harus ada peningkatan, tidak cuma sampai SMP gitu ya, sampai perguruan tinggi kalau bisa. Perguruan tinggi, betul. Tapi kalau negara mampu, kalau alasannya negara mampu atau tidak mampu bagaimana? Nah, sebenarnya mampu atau tidak mampu kita lihat agenda APBN kita ya, APBN kita 20% gitu ya, APBN kita 20% yang yang kalau kita rigidin gitu ya, bahwa anggaran 20% ini bukan hanya kepada perguruan tinggi, bahkan di dalam pasal 31 ayat 1 atau pasal 31 ayat 2, negara tuh hanya mendanai pada pendidikan dasar. Itu konstitusi. Ya, betul. Konstitusi, undang-undang dasar gitu ya. Dan di dalam konstitusi aja udah membatasi, ya kan. Sebenarnya kita melihat angka partisipasi sekolah. Kalau misalnya kewajiban kesanggupan negara membiayai, menurutku sanggup-sanggup aja sih, Bung. Sanggup-sanggup aja. Dan seharusnya anggarannya mungkin bisa ditambah. Bisa ditambah karena 778 triliun anggaran kemarin kan 668 triliun 2024. Sekarang meningkat sampai 778 atau 728 triliun gitu. Intinya 700 triliun itu kan udah tinggi sekali, Bung, ya. 700 triliun itu. Kenapa kemudian yang diprioritaskan adalah agenda pendidikan dasar, dan kita melihat pendidikan dasar misalnya data BPS gitu ya, angka partisipasi sekolah tuh meningkat di SD SMP. Angkanya menyentuh di 98%, SMP menyentuh di 98%. Nah, kita melihat SMA dan perguruan tinggi menurun, Bu. Oh, begitu ya? Iya, jadi menurun angkanya. Misalnya angka partisipasi sekolah di tingkatan menengah atas itu hanya pada kisaran 30%.
30%. Yes. Nah, turun lagi ke perguruan tinggi, angka partisipasinya semakin menurun, begitu, hingga pada 28 sampai 29%, begitu. Artinya ada ketimpangan gitu kan. Sebenarnya kalau kenapa LMID berfokus pada pasal 11 ayat 2 yang frasanya adalah, yang kita mau rubah frasanya adalah 7 sampai 16 tahun kita revisi menjadi setiap jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi secara bertahap. Kenapa secara bertahap? Karena kami melihat adanya memang tadi ya, kalau bicara kesanggupan negara gitu ya, kalau udah nggak usah neko-neko, bertahap dulu aja. Ya kan, nggak perlu semuanya langsung gratis gitu ya, tapi bertahap. Misalnya apa bertahapnya? Misalnya adalah IP gitu ya. Kita melihat kampus-kampus negeri itu kan ada IP gitu, ada UKT, UKT-nya pergolongan gitu ya. UT juga Ada ya kan. Nah, itu akhirnya membuat anggaran kita membengkak begitu ya, dan itulah menjadi pendidikan menjadi komoditas, menjadi barang yang bisa diperjualbelikan atau barang yang bisa diorientasikan untuk memupuk akumulasi profit begitu. Dan di Undang-Undang Dasar juga itu wajib begitu kan ya? Betul. Untuk berpendidikan itu wajib itu. Wajib untuk mensejahterakan negara juga. Betul. Anggarannya yang sekitar 700 triliun itu sudah sangat besar. Apabila kalau tidak dikorupsi lagi tuh. Betul. Kalau tidak dikorupsi, permasalahannya banyak sekali oknum-oknum, bahkan terakhir itu kita lihat ada kemarin ya. Kemarin Mendikbud ya kan, mantan Mendikbud, mantan bos Gojek yang lagi diperiksa gitu betul. Ya. Nah, itu sebenarnya. Nah, kenapa konsen kita di perguruan tinggi? Menurut kita, perguruan tinggi adalah gateway untuk orang berpikir secara kritis. Siap. Untuk orang berpikir secara argumentatif begitu ya. Untuk orang apa ya namanya ya, membentuk karakternya. Kalau di SD SMP kan kita cenderung didoktrin. Ya kan, nggak ada ya paling SD satu listung gitu ya kan, berbeda dengan betul. Konsep di negara maju. Kalau di negara maju bahkan filsafat sudah masuk SD begitu sudah masuk SD gitu. Di kita di Indonesia filsafat itu baru masuk di perguruan tinggi. Itu artinya SMA pun nggak ada ya. Di SMA pun nggak ada. Di SMA tuh hanya fokus IPS, paling mengenalkan tokoh-tokoh sosiologi atau mengenal biologi gitu kan. Tapi kan yang kita butuhkan adalah cara berpikir. Cara berpikir. Gitu. Cara berpikir itu dimulai dari mana? Dari pelajaran filsafat. Sementara pelajaran filsafat itu diajarkan hanya pada saat perguruan tinggi. Itu kan artinya ada ketimpangan gitu. Maka kami LMID gitu ya, secara organisasional yang memang fokus pada isu pendidikan, kami sudah berjuang selama kurang lebih sejak pendirian kita di 99 hingga hari ini ada sekitar 26 tahun kita ya. Kita sudah 26 tahun memperjuangkan agenda pendidikan. Baru pertama kali ini kita mencoba untuk merumuskan strategi yang tepat untuk mendorong agenda pendidikan gratis dengan melakukan upaya judicial review. Gitu. Karena kan 27 tahun ini setelah reformasi harusnya perguruan tinggi itu bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu ya. Tapi hari ini nyatanya masih kalangan tertentu lah. Masih kalangan tertentu. Bahkan data BPS itu menunjukkan 70% ya, 70% angka pendidikan tinggi ya, angka partisipasi pendidikan tinggi itu didominasi oleh orang-orang kaya. Ya. Itu PTN loh, ya kan, perguruan tinggi negeri itu 70% didominasi oleh orang-orang kaya. Bagaimana dengan anak-anak buruh? Dan sistemnya pun agak sulit untuk masuk PTN kan? Betul. Jadi yang menarik adalah bagaimana melihat lapangan pekerjaan. Kan lapangan pekerjaan itu kan syarat-syaratnya udah banyak tuh. Oh iya, syaratnya sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali, bukan hanya berpenampilan menarik, ya kan? Tapi harus menguasai air dan bumi, ya kan? Dia harus berusia 25 tahun maksimal, bahkan ya kan, maksimal 25 tahun. Good looking gitu ya. Semuanya good looking ya? Dan yang paling penting adalah soal yang paling fundamental pendidikan. Ya, jadi hari ini lapangan pekerjaan, industri-industri itu kan mengedepankan masyarakat yang memiliki keterampilan. Keterampilan, entah itu keterampilan menulis atau keterampilan berpikir, dan itu hanya ada di perguruan tinggi. Bahkan industri-industri itu lebih memprioritaskan kepada masyarakat yang lulus kuliah atau S1 gitu ya. Syaratnya sekarang bahkan S1. Sementara kita lihat tadi angka partisipasi sekolah aja masih 30% gitu ya. Artinya banyak pekerja-pekerja yang banyak pelajar-pelajar yang berpotensi akan terjebak pada industrialisasi yang fleksibel. Dan ini juga ajakan sebenarnya, ajakan untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa isu pendidikan bukanlah isu elit, bukanlah isu sektoral,
Tapi isu pendidikan adalah isu publik, isu seluruh masyarakat Indonesia, isu kaum buruh, isu kaum tani, isu seluruh masyarakat yang tertindas, bahwa hari ini LMID berdiri untuk melakukan judicial review dan mendorong agenda pendidikan gratis agar semua masyarakat dapat mengakses pendidikan, agar semua masyarakat dapat tercerahkan gitu ya pemikirannya akibat pendidikan gitu. Ini itu aja, termasuk juga untuk kawan-kawan buruh, dan aku harap kawan-kawan buruh selesai ini itu bisa dikirim amicus curiae, Bu, atau ke pengadilan gitu ya, atau memberikan dukungan atas pengawalan gugatan yang kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Oke, siap. Terima kasih. Jangan harap akan ada Indonesia Emas kalau sistem pendidikannya masih seperti yang berbelit-belit dan segala macam itu, dan anggarannya tidak ditambah begitu ya. Betul. Jangan sampai nanti anak-anak buruh, anak-anak petani itu bukannya mendapatkan Indonesia Emas, tapi mendapatkan Indonesia cemas. Siap, betul. Oke, terima kasih. Sekian wawancara dengan kawan-kawan dari LMID. Semoga apa yang menjadi gugatan kawan-kawan hari ini bisa terwujud dan diputus oleh MK seadil-adilnya. Amin. Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup. Thank you. Siap. Thank you ya.